halaman 224. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya kan Nabi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darin. Al-faslu rabi'u fi adabil imamati wal qudwati. Artinya pasal yang keempat pada menetapkan adab imam dan makmum yang mengikut akan dia. Adab seorang imam dan makmum adalah bagi imam itu adab yang terdahulu daripada sembahyang, dan adab yang di dalam bacaan, dan adab yang di dalam rukun sembahyang, dan adab yang kemudian daripada salam. Jadi banyak tata tertib menjadi imam. Jadi kalau berang masa bisa langsung jadi imam, ada belajar dulu. Adapun adab yang terdahulu daripada sembahyang itu yaitu 6 adab. Yang pertama, bahwa hendaklah yang jadi imam itu orang yang disukai oleh makmum. Orang kata juga berdatang itu jadi imam. Bila orang sarikan yang jadi imam, kita tujuh orang. Ayah, orang ketujuh kita jadi imam. Nah, itu syarat pertama. Dan jika bersalahan makmum itu pada bencinya dan sukanya, ada yang ketujuh, ada yang gak ketujuh, itu jadi imam. Maka adalah yang diikut itu perkataan orang yang banyak pada menyukainya jadi imam itu. Nah, yang terbanyak? Yang terbanyak kalau ketujuh, aduh saya jadi imam. Ya, banyak yang ketujuh hanya jadi imam. Dia disuruh mendaros tadi itu tuh. Ada aturan. Ya. Dan jika ada yang suka itu sedikit, tetapi orang yang soleh-soleh dan orang yang beragama, maka yaitu diikut akan orang yang sedikit itu. Sekampungan tuh berdua, bertiga, 6 orang yang soleh, orang alim. Nah ini ketujuh musian udah jadi imam. Orang kampung sekampungan kan nomor 7-nya misalnya. Nah diikuti bertiga ini untuk diembali. Dan makruh jadi imam jika makmumnya itu terlebih mengetahui ilmu fikih daripada imam itu, atau terlebih makmum itu bacaannya daripada imam itu. Melainkan jika orang yang lebih itu enggan ia jadi imam, maka harus orang yang kurang itu jadi imam. Si makmum ini bacaan harap, si imam harus saja bangnya cuma bubaya. Nah, ilmu pengetahuan dalam masalah sembahyang kurang juga. Jadi makruh orang ini jadi imam, karena yang jadi makmum ini ta'lim orangnya. Makruh hukumnya. Kecuali orang yang alim ini kada hendak, kada hakon, ayo yang lain masuk jadi imam. Maka kita ini kita mulai di imam, nanti jadi imam terus. Awal jadi imam. Sorong daros ya, di dakwah yang alim di belakang di dakwah. Nah, yang kedua adabnya
apabila disuruh pilih oleh orang akan seseorang antara jadi muadzin tukang bank dan jadi imam, maka seyogianya bahwa memilih ia akan jadi imam, karena jadi imam itu afdal daripada jadi makmum. Dan makruh menghimpunkan jadi muadzin dan jadi imam. Ini tukang bank, kamarnya juga, imamnya juga. Nah itu makruh hukumnya. Diburung. Tetapi sebenarnya imam itu lain daripada muadzin. Tukang bank juga, jadi imam juga, mestinya kayak itu. Dan kata setengah ulama jadi muadzin itu afdal daripada jadi imam. Ini khilaf ulama. Jadi ulama-ulama bari mengatakan tukang bank itu afdal. Kenapa? Karena itu pemberitahuan ibadah. Sedangkan imam itu menjamin orang mengikutinya di dalam sembahyang, jaminan. Ada tak salah makmum, inya ada yang kurang, inya yang menjaminnya. Sedangkan muadzin itu memberitahu ini masuk waktu ibadah sembahyang. Sang berharap untuk. Yang ketiga, bahwa hendaklah imam itu memelihara akan sembahyang pada awal waktu. Dan sedianya yang mentakhirkan sembahyang itu sebab menanti akan orang yang banyak, karena berjemaah yang sedikit itu pada awal waktu itu terlebih afdal daripada banyak orang berjemaah pada akhir waktu. Yang biasa jadi imam jangan beli lembar, banyak masuk udah langsung suruh bang, jangan adang jemaah lain lagi. Karena sembahyang di awal waktu itu fadilahnya banyak. Dan kata setengah ulama, apabila hadir pada awal waktu 2 orang, misalnya zuhur masuk sudah tengah hari, masuk zuhur ada 2 orang, maka jangan menanti 3 orang, jangan madang yang lain lagi, langsung bang amat berduaan. Jadi jangan menanti 3 orang pada akhir waktu. Dan apabila hadir 4 orang pada sembahyang jenazah, maka jangan dinanti 5 orang, yang kipayah. Ya kebiasaan kita jembang nih, kebiasaan. Padahal bila sudah selesai memandi, berapa orang ada di situ, sembahyang akan dulu. Maksudnya nggak itu. Ini berlaku di negara itu sembahyangnya misalnya jam 11, sungsung memandi jam 7 mandi, jadi datang berdua sembahyang, datang ada bimbe pokoknya nggak hadir. Nah ini jam 11 tinggal menanam aja lagi di negara dulu. Jadi aturannya bila tuntung sudah memandi, di kapan sudah berapa orang ada situ sembahyang akan pulang. Ini datang berdua bertiga sembahyang akan pulang. Nah itu aturannya lah. Kalau madang jam supaya kumbak aja kan madang jam. Lebih banyak jemaahnya berapa kali, 10 kali sembahyang kan jemaahnya banyak itu lebih bagus daripada sekali walaupun 100 orang. Nah, datang berlima 20 kali orang yang akan tuh. Kalau 100 berlima 100 ya. Lebih baik itu daripada sekaligus 100. Dan kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lambat datang pada sembahyang subuh di dalam musafir karena bersuci,
maka tiada dinanti akan dia oleh sahabat, bahkan jadi imam Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, hingga luput Rasulullah SAW satu rakaat, ketinggalan jadi rakaat. Maka berdiri Rasulullah SAW pada rakaat yang kedua, lalu kata sahabat, maka takut kami daripada yang demikian itu, takutan. Maka sabda Nabi SAW, jangan kamu takut, dan sesungguhnya baik yang demikian itu. Kalau baru mahadang, udah sampai waktunya gawe. Kecuali di situ ada imam ratib, imam yang udah ditugaskan menjadi imam di masjid itu, kan terpaksa mahadang dulu. Ya Nabi, jangan kamu takut, dan sesungguhnya baik yang demikian itu, maka perbuat oleh kamu. Ketua kampung lambat datang, nah kita ada mandang ketua kampung. Nah, asal bisa aja. Dan lagi pada satu masa adalah Nabi adalah lambat Nabi SAW datang sembahyang zuhur, maka didahulukan oleh sahabat akan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Oleh para sahabat sepakat waktu itu Abu Bakar Siddiq yang mengganti Nabi jadi imam. Ya. Hingga datang Nabi SAW, padahal mereka itu di dalam sembahyang, maka berdiri Nabi SAW pada pihak sisi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. 4 lawan Abu Bakar. Dan sunat jangan imam itu menanti akan muadzin, dan hanya saja muadzin itu menanti akan imam karena iqamah. Imbau bang di tangan orang menyunat, itu tukang bang ini menunggu imam, jangan imam menunggu tukang bang. Nah, datang imam langsung qamat, itu aturan itu. Maka apabila hadir imam, maka jangan menanti akan orang yang lain. Ini bila sudah ada berdua, imam ada, jemaahnya sekong ada, langsung aja lagi, ada semadang siapa-siapa lagi, berduaan enggak ada apa-apa. Yang keempat, hendaklah yang jadi imam itu ikhlas bagi Allah Ta'ala, serta mengerjakan apa yang diamanahkan Allah Ta'ala akan dia pada taharahnya, bersucinya, dan segala syarat sembahyangnya. Sebenarnya ada orang jadi imam nih kada ikhlas. Ada. Biasanya bagaji ini enggak mengalih ikhlas. Sekali saya sembahyang sekian isinya, nah itu kan ditanggung jawab panitia. Kalau empangan nguri nilai belum nih luar alih ikhlas. Jadi enaknya seorang imam tuh ikhlas memimpin jemaah sembahyang. Dan makna ikhlas itu sekira-kira tiada mengambil ia akan upah atas jadi imamnya itu. Artinya kan udah target, dia nyugi orang diterima, udah ada. Dan jika mengambil imam itu akan rezekinya daripada masjid yang diwakaf atas orang yang jadi imam di dalam masjid itu, atau mengambil rezekinya daripada sultan atau daripada seseorang manusia, maka tiada dihukumkan akan haram rezekinya itu, tetapi makruh. Imam digaji hasil dari wakaf kurang, nah itu haram. Kalau di sinilah kita tapi bila inya mengambil daripada misalnya di kampung pembakal, aku namanya gajinya kan boleh jadi imam tuh. Nah, siapa kah imamnya? Pokoknya bila sembahyang Jumat aku memberi. Ada orang sugih di kampung tuh, ada usaha panitia
mencariakan dinanya, siap toko tiap minggu memberinya, menggajinya. Nah itu kada haram. Tapi bila diambil dari wakaf, nah itu memang kada wakaf, orang wakaf untuk masjid, khusus untuk pembangunan masjid. Nah. Tetapi hukumnya itu makruh. Dan mengambil upah menjadi imam pada sembahyang fardu itu terlebih sangat makruh daripada mengambil upah jadi imam pada sembahyang tarawih. Nah, makruh. Cuma sembahyang fardu itu lebih banyak makruhnya daripada sembahyang sunat tarawih. Dan seyogianya bagi imam itu bahwa menyucikan batinnya itu daripada segala maksiat dan segala dosa yang besar, dan menyucikan dirinya daripada mengekalkan dosa kecil. Si imam tobat tiap hari kalau ada salah, sebelum sembahyang tobat dibaca istighfar. Kenapa jadi disuruh ke ini imam? Karena si imam itu menjamin orang yang ada di belakangnya. Misalnya ada yang tadudi sembahyang, imam sudah membaca surah, datangnya Bobaya mengangkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, imam ruku, jadinya 4 ruku. Nah Fatihah itu dijamin oleh tanggungan si imam. Jadi orang-orang yang kalau beresih batinnya jadi imam ngalih. Jadi orang bujur-bujur beresih. Nah, jangankan dosa besar, dosa yang halus-halus pun jangan sampai digawi. Dan demikian lagi seyogianya bagi imam itu menyucikan zahirnya itu daripada hadas dan daripada najis, karena tiada melihat akan yang demikian itu melainkan ia sendirinya. Orang tidak tahu padanya itu kalau berbasuh kami bisa doang. Kalau kita berdiri kami maka imam terus berbasuh ada. Nah mengkawa jangan sampai terjadi yang lain. Maka jika ia ingat di dalam sembahyang itu akan hadas atau keluar angin takantotnya atau keluar angin daripadanya, maka jangan malu ia membatalkan sembahyang itu, lalu hendaklah ia mengambil akan orang yang hampir akan dia itu dan menjadikan ganti akan jadi imam, maka keluar ia daripada sembahyang itu. Kira-kira ada terjadi ini pasrahatan menjadi imam, bacaan hanyutannya tak kantor, Anda keluar supan nih kalau sawan naik. Nah jadinya haram sembahyang dibatal dia. Kalau ini bakal tak kantor atau keluar apakah jangan supan bakaram keluar daripada sajadah, tarik orang di belakang maju. Nah, sudah berdiri nang di belakang nang belakang tadi, nang orang sap di belakang ini berempat. Nah, kalau terjadi gini yang diiyakan puang di belakang imam merapat atau di belakang maju, bisa juga menutup pengganti imam tadi. Nah bisa itu. Ini banyak kejadian nih, si makmum yang beta di muka keluarnya nang di belakang diiyakan puang, nang di higa begenaan juga, jadi lu puang aja otomatis sap paget. Nah apabila sap itu kalau debar sasapnya itu tuh hilang padilahnya, kalau ada pahala jemaahnya sapnya ada. Nah kalau imam bang beda, nah
keluar imam, tariknya di belakang. Makanya di belakangnya jangan ada kakaruan. Nggak ada kakaruan terangnya. Menarik, kenapa aja menarik dia kok aja. Uji imam ikam pulang ke muka. Ya di belakang tuh nang pengetahuan lah yang dijakan. Nah ya. Jadi ditarik bisa merapat nang hige-hige berkaryuk atau nang di belakang maju bisa. Kalau terjadi kena nengadahan kisah dulu belum puasa dimanjang simbang laboloh masjid itu beheri kisah. Kalau beheri benar bang sawang 20 tahun lalu kalau ada sawatnya. Saya tahu guru Musa ada, guru Toha ada, banyak tahun gurunya tuh di masjid Al-Faizin kan, simbang sabuluh. Nah. Kebetulan orang aruh punya, jadi guru-guru ini orang aruhan bukaan sampai bang, untung bang kamat kaum nih, kadite imam. Ditong bica baik aku nih imam. Ada deh juga orangnya. Imam aja. Mbak Allah Akbar. Baca Fatihah. Kedengar nih belakang suara guru Musa. Ayam ini. Ada lewat guru Toha. Ada suara. Jadi terus pas sujud pertama di rakaat pertama kalawasan. Kemana orangnya? Saranya hiau di luar tarusakan nyawa di luar ini. Ada sanggup rumahnya mah deh. Tarusakan nyawa di luar. Itu asli kejadian di Simbang Sabuluh. Lagi hanya dibangun mesinnya. Tarusakan nyawa di luar. Baiknya paden. Jadi disambung oleh arwah guru Musa, disambung idenya. Bagus aja bacaannya, cuma gugup. Ngaran gak disuah kalau lah. Jadi imam di belakang tuan guru, dia akan doang gitar menton. Dan sesungguhnya ada Rasulullah SAW ingat ia akan jenabah. Jadi Nabi pernah kejadian waktu sembahyang keingatan bahwa Sidin belum mandi. Padahal pertengahan sembahyangnya, maka mengambil ia akan seorang menjadi gantinya akan jadi imam. Lalu pergi mandi, ia kemudian maka ia kembali kepada sembahyang. Kada bauduan Nabi dah. Karena udah dulu kan beta, jadi mandi aja. Nah, kita udah wudhu, misalnya tuh keluar mandi, wudhu kita kan beta, cuma wajib mandi intinya. Yang kelima, bahwa jangan imam itu takbiratul ihram, melainkan setelah meratakan ia akan segala saf itu, maka sunat ia berpaling ke kanan dan ke kiri serta mengata ia istau lissalah rahimakumullah atau sawu surupakum fa inna taswiyata subuh ditamamis sholah. Bismillah. Artinya samakan olehmu akan saf kamu karena sembahyang, mudah-mudahan memberi rahmat akan kamu oleh Allah Ta'ala. Jadi anak sembahyang Istaul sholah rahimahullah kanan jangan akhirnya dinda ulang terus imam, atau bahasa Indonesia luruskan dan rapatkan saf. Tuh dijawab ada jawabannya. Kan nomborin nayan bang. Jadi imam luruskan dan rapatkan saf.
Mudah-mudahan kita dapat rahmat dari Allah. Ini kok ringan, tahu jawabannya. Nangis tahu tuh orang lain juga. Nah, jadi jawabannya sawaina, masya Allah. Kami siap meratakan dengan kehendak Allah Ta'ala. Dan jika ia melihat akan cedera saf itu, imam ini melihat ada yang kosong, maka menyuruh ia dengan membetulkan saf itu sekira-kira berbetulan bahu setengah, makmum itu akan setengahnya. Jadi rapat si makmum kita jemaah Ahlussunnah wal Jamaah ini rapat Sabtu dengan ukuran bahu berepat lah. Kalau nang orang salawar Nirlanda itu betis nang rapat yu birangwang nah itu kebun apa istilah apa jemaah tablik agak nah ini birangwang ini betis nang berit boleh sini nang menurut nang ianya bahu nang rapat ini bahu kita nah, supaya jangan dimasuki oleh syaitan. Dan sunat jangan takbiratul ihram imam itu melainkan telah selesai muadzin itu daripada iqamah. Dan sunat bagi muadzin itu bahwa mentakhirkan iqamatnya itu daripada azan. Berdulupang ya iqamat. Dengan sekira-kira sekadar bersedia segala manusia bagi sembahyang. Bang Allah ngebang data tengah jam menyerkamat di lawas orang ada mandi nya dalam di hutan ada yang makan masih setengah jam. Jadi bila sudah azan berkumandang ya 5 menit lah sudah hadir kita di dalam masjid itu. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wafil khabari liyadamahal muadzin bainal adani wal iqamati biqaddima yabrugul akilu min ta'amihi wal muhdasiru mina tisarihi. Artinya maka tersebut di dalam hadis Nabi SAW hendaklah menghentikan muadzin pada antara azan dan iqamah dengan sekadar selesai orang yang makan daripada makannya dan selesai orang yang membuang air besar daripada buang air besar itu. Yalah. Jadi bang tunggu dulu. Kira-kira orang makanan mulai makanan enggak pas bang ada yang seberapa jam mungkin itu 3 piring lebih mau kalau 1 piring aja makan 5 menit. Nah 5 menit itu di tangan orang kamar lagi nah jadi dihidang lagi yang lain. Yang keenam sunat bagi imam itu bahwa menyaringkan akan suaranya pada ketika takbiratul ihram itu dan pada ketika segala takbir yang di dalam sembahyang sunat menyaring. Dan jangan menyaringkan makmum itu akan suaranya melainkan sekadar didengar oleh sendirinya si makmum bagaimana jangan nyaring pada imam. Dan sunat bagi imam itu meniatkan akan jadi imam itu supaya dapat fadilah berjamaah. Jadi sembahyang 5 waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh orang yang menjadi imam itu berniat jadi imam itu hukumnya sunat. Bolehnya kalau berniat jadi imam nggak boleh, cuma nya kalau dapat pahala berjamaah aja.
Maka jika tiada berniat imam akan yang demikian itu, maka sah sembahyangnya dan sah sembahyang makmum jika ia meniatkan akan mengikut imam. Orang sembahyang di tengah berdiri, di tangan orang di belakang empat. Ini nang sembahyang berdulu ini ada berniat jadi imamnya. Nah, di tangan makmum berniat jadi makmum. Nah, sah sembahyang imam, sah sembahyang makmum, cuma si imam gak ada dapat pahala berjemaah. Itu aja. Si makmum nang dapat. Maka jika tiada berniat imam akan yang demikian itu, maka sah sembahyangnya dan sah sembahyang makmum jika ia meniatkan akan mengikut imam dan dapat makmum itu fadilah berjemaah dan tiada dapat imam itu fadilah berjemaah itu. Dan seyogianya bagi makmum itu mentakhirkan takbirnya daripada takbir imamnya, maka memulai akan takbirnya kemudian daripada takbir imamnya itu. Artinya jangan beimbai, tuntungakan imam Allahu Akbar, nah nyari makmum Allahu Akbar, jangan nyaring beli imam sarik imam ke muka juga mau nyaring. Jangan. Jadi kemat si makmum ini sekadar inya mendengar, jangan lebih oleh suara imam. Jadi tuntung akan takbir imam hanya bertakbir si makmum. Dan juga rokok Allahu Akbar, rokok hanya makmum tuntung akan. Nah kalau rokok itu banyak mimpi hanya imam nang Allah, udahnya Allah juga mimpi. Nah nang sempurna sembahyang itu selesai akan kalimat takbir, si imamnya sempurna rokoknya hanya kita rokok. Kena aitidal sami Allahu liman hamidah, habis sudah hamidah dah, hanya kita berdiri sami Allahu liman hamidah. Nah sujud Allahu Akbar, imam mandak dehi ke lantai, Allahu Akbarnya hilang, habis sudah hanya kita Allahu Akbar. Amun kita potong hanya imam Allah, kita Allah juga. Nah itu mimbai ngarannya. Mimbai imam makruh hukumnya. Bila mendahului sampai dua rukun batal si makmum. Nah kemudian adapun adab-adab imam di dalam bacaan itu yang segala Allahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillah, masyaallah. Bismillah. Alhamdulillah. Ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana wa shrah sadurana wa qir dhunubana wa qsib qulubana wa alif ya qawatika wa ta'ala rasulika baina qulubina ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah.